Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen kinerja. Mari kita mulai perkuliahan kita. Oke, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Ya, file aslinya dalam bentuk PowerPoint. Ini saya jadikan PDF ya, Mas dan Mbak. Baik, topik perkuliahan hari ini adalah penilaian kinerja karyawan. Oke, definisi kinerja. Menurut Demandin dan Russell, kinerja adalah catatan perolehan yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode tertentu. Menurut Shimamura di tahun 1996, kinerja saya ulangi lagi. Menurut Shimamura di tahun 1999, kinerja adalah proses pengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Adapun outputnya dapat berupa fisik dan non-fisik. Menurut Mangkunegara di tahun 2001, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, faktor personal. Ya, ini pengetahuan, keterampilan, kemampuan seseorang, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh seorang individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, petunjuk, dan dukungan yang diberikan oleh para manajer dan para manajer tim. Yang ketiga, faktor kelompok. Kualitas dukungan dan semangat, kepercayaan dan kekompakan yang diberikan oleh rekan dalam satu tim. Berikutnya, faktor-faktor sistem, meliputi sistem kerja dan fasilitas kerja, serta infrastruktur yang disediakan oleh organisasi, proses organisasi, dan budaya kinerja dalam organisasi. Faktor kelima adalah faktor kontekstual atau situasional, berupa tekanan dan perubahan internal maupun eksternal. Oke, faktor yang mempengaruhi. Ya, menurut Kate Davis ya, kalau saya tidak salah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan, ability, dan faktor motivasi, motivation. Rumusannya adalah sebagai berikut. Human performance atau performansi manusia adalah ability dikalikan dengan motivation. Dan motivation adalah attitude dikalikan dengan situation. Sedangkan ability adalah knowledge dikalikan dengan skill. Oke, menurut Shimamura di tahun 1995, 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama, faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi. Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, attitude, personality, pembelajaran dan motivasi. Kemudian faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, dan struktur. Ya, di sini ada job design juga ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, menurut Temple di tahun 1992, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dispositional, yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Ya, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Ya, menurut Gibson di tahun 1997, bahwa faktor perilaku individu dapat mempengaruhi kinerja, sedangkan yang mempengaruhi perilaku individu meliputi faktor
fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan teori William Stern yang merupakan perpaduan dari teori hereditas dari Schopenhauer dan teori lingkungan John Locke. Schopenhauer dalam teori hereditasnya hanya faktor individu yang sangat menentukan seorang individu mampu berprestasi atau tidak. Sedangkan menurut John Locke, hanya faktor lingkungan yang sangat menentukan seorang individu mampu berprestasi atau tidak. Ya, ini dua ujung gitu ya, dua kutub gitu ya, Mas dan Mbak. Schopenhauer itu menitik beratkan pada faktor individu, sedangkan John Locke menitik beratkan pada faktor lingkungan. Oke, ini faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ya, ini kotak yang paling kiri adalah individu. Yang ini, ya ini terdiri dari kompetensi, ya ini pengetahuan, skill, pengalaman kerja, kedisiplinan kerja, EQ dan SQ. Kemudian kotak yang bawah ini organisasi, ada leadership, komitmen organisasi, ada budaya. Nampaknya sih budaya organisasi ya Mas dan Mbak ya. Kemudian penghargaan, struktur, desain kerja, kesempatan, manajemen karier, kompensasi, lingkungan kerja, dan fasilitas. Dan kotak yang paling kanan adalah psikologis, ada persepsi, perilaku, motivasi, dan kepuasan kerja. Tiga kotak itu berpadu menjadi mempengaruhi kinerja individu ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan indikator kinerja karyawan. Secara umum, dalam menilai kinerja meliputi 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, yang keempat, penghematan biaya, yang kelima, kemandirian atau otonomi dalam bekerja tanpa selalu disupervisi. Kemudian kerjasama, yang keenam. Oke, Mangkunegara di tahun 2007 menggunakan 4 indikator untuk mengukur kinerja karyawan, yakni yang pertama kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga dapat tidaknya diandalkan, yang keempat sikap. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan penilaian kinerja. Menurut Dessler di tahun 2003, aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah kualitas kerja, produktivitas, ya dalam kurung kuantitas, pengetahuan, keterpercayaan, ketersediaan, ketepatan waktu ya dalam kurung, dan kebebasan. Menurut Mangkunegara di tahun 2007, 4 aspek untuk mengukur kinerja adalah yang pertama kualitas kerja, berikutnya kuantitas kerja, kemudian dapat tidaknya diandalkan, dan yang keempat adalah sikap. Oke, ini pembahasan mengenai alasan untuk menilai kinerja. Yang pertama, memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, memberi satu peluang bagi seseorang dan bawahannya untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Yang ketiga, penilaian memberikan satu peluang yang baik untuk meninjau rencana karir orang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya, menurut Dessler di tahun 1986. Oke, tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui kerja seorang karyawan sehingga termotivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatih.
Oke, masuk ke pembahasan masalah dalam penilaian kinerja objektivitas. Yang pertama, ketidaknyamanan penilai. Yang kedua, ketidaknyamanan objektivitas. Dalam metode umum yang digunakan ada sikap, penampilan, dan keterampilan yang sulit diukur sehingga pasti ada subjektivitas. Yang ketiga, mohon maaf, halo effect. Mengeneralisir unsur positif dari salah satu aspek kepada seluruh aspek kinerja. Sedangkan Horn effect adalah mengeneralisir unsur negatifnya. Yang keempat, sikap kasar atau lunak. Untuk menghindari kontroversi biasanya memberi nilai tinggi atau lunak. Yang kelima, central tendency error. Karyawan secara tidak benar dinilai mendekati rata-rata. Yang keenam, bias perilaku terakhir atau reason behavior bias adalah perilaku karyawan menjadi lebih baik menjelang adanya penilaian. Yang ketujuh, bias pribadi atau stereotyping. Ini adalah diskriminasi pada seseorang karena perbedaan tertentu. Misal, karyawan perokok dinilai kinerja rendah, jika berhenti bisa dinilai tinggi. Yang kedelapan, manipulasi evaluasi. Atasan ingin menaikkan jabatan atau memberhentikan karyawan, maka diberi penilaian yang tinggi atau rendah. Ya, sudah diatur gitu ya Mas Mbak ya. Yang kesembilan, kecemasan karyawan. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.